sekarang kita akan melanjutkan Q&A part 2. Karena part satunya kemarin itu masih ada beberapa pertanyaan teman-teman yang belum kejawab. Nah, sekarang aku akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Dan kita pastikan di part kedua ini semua pertanyaannya akan dijawab sempurna. Oh ya, by the way, buat kalian yang belum menonton part satunya, kalian bisa tonton dulu ya part satunya, karena semua pertanyaan di part 1 itu sangat penting, sangat bermanfaat juga buat kalian yang akan melanjutkan kuliah ke luar negeri, khususnya Taiwan. Kalian bisa mendapatkan link video part satunya di description video ini, just klik. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan yang tersisa. Oke, ini sangat perlu banget ya, karena membahas tentang sistem perkuliahan, dan banyak banget kan buat kalian yang sangat penasaran kira-kira sistem kuliah di Taiwan itu gimana ya. Kalau aku cek di YouTube katanya kayak gini, terus kalau misalnya ditulis kayak gini gitu kan. Nah, sekarang aku akan sharing pengalamanku pribadi. Ini langsung apa yang kurasakan dan aku sharing. Nah, sistem perkuliahan di sini itu sangat terarah, disiplin, dan menarik. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ada beberapa poin yang menurut aku bisa menarik kesimpulan tersebut. Yang pertama, kenapa aku bilang disiplin? Karena dosennya itu tidak pernah absen. Jadi mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir dalam satu semester itu dia nggak pernah absen. Walaupun misalnya dia dalam keadaan akan ada jadwal penting, misalnya jadwal dia harus international conference, atau dia harus seminar, atau dia harus mengunjungi apa gitu kan, dia itu akan memberitahu kepada kelas, maksudnya kita di situ di pertemuan pertama, dan kita harus sama-sama mencari jadwal yang tepat untuk makeup kelas tersebut. Tapi itu jarang banget terjadi. Jadi kebanyakan tanggal-tanggal meetingnya itu, every weeknya itu dosennya itu pasti datang. Buat siswanya, kalau misalnya kita lagi nggak bisa hadir, misalnya dalam keadaan body nggak sehat, atau tiba-tiba kita punya kegiatan yang sangat penting, nah gimana dong gitu kan, boleh nggak ya absen? Sejauh pengalamanku teman-teman, kita pernah juga sih ada yang absen, tapi kita memberitahu 1 hari sebelum hari meetingnya. Dan itu sangat jarang banget ada yang absen ya, karena apa sih, kegiatan kita yang penting-penting banget, atau juga kita kan anak kuliah internasional di sini jarang ya, kita harus ke pesta lah, kita harus mau jenguk teman sana lah, atau kita dalam keadaan mengunjungi apalah, itu jarang ya, karena kegiatan kita cuma kuliah di sini, dan jarak kampus, maksudnya ruangan kelas ke dormitory itu cuma 3 menit naik sepeda. Jadi jarang banget anak internasionalnya di sini absen. Kebanyakan 98% kita itu hadir. Yang paling pasti kalau kita nggak hadir dalam satu meeting aja itu kayaknya udah rugi banget. Karena banyak banget pelajaran atau ilmu itu yang udah kita ketinggalan. Jadi kalau misalnya pun kita lagi telat bangun, atau kita lagi dalam keadaan mager banget gitu kan, ya paling telat 5 menit, 10 menit lah, nggak pernah sampai yang absen. Sistem perkuliahannya di sini lebih menerapkan presentasi dan diskusi. Presentasi dalam arti di sini setiap mata kuliah itu mengarahkan atau menerapkan, dan bahkan mengharapkan setiap mahasiswa itu harus mampu menjadi seorang fasilitator atau leader dalam sebuah meeting. Jadi dalam satu semester itu misalnya ada 15 meeting, siswanya ada 6 orang dalam satu kelas, karena S2 S3 itu agak sedikit ya jumlahnya di pendidikan ya, paling banyak 10 orang. Jadi kita kebagian pasti itu ya, pasti 1 kali fasilitator ya, dalam minimal dalam satu mata kuliah. Jadi terkadang ada 2 juga, kalau S3 itu disarankan ya 2 kali lah. Jadi tugas kita sebagai fasilitator ini, kita itu harus mampu nge-leading kelas itu, mulai dari pembukaan sampai akhir jam 1 mata kuliah itu kita harus mampu. Makanya sebelum kita dapat jadwalnya, kita harus persiapan dulu. Dan di pertemuan pertama, siswa dosennya itu sudah diskusi, udah mengkonfirmasi, dan bahkan membagi semua topik-topik apa yang bagian kita untuk nge-leading dalam satu semester itu. Misalnya aku nih pertemuan keempat, topiknya mengenai the differentiate Western and Eastern culture, dan bahannya dari mana, dari papernya mana, buku yang mana, itu semua udah dibagi di pertemuan pertama. Jadi nggak ada alasan misalnya aduh aku lupa jadwalku, aduh aku belum baca, itu nggak ada.
semua yang udah terjadwal itu akan terjalankan dengan sempurna dalam satu semester itu. Nah, kemudian bahan kita untuk satu semester itu, baik itu paper ataupun buku, itu semua sudah dibagi di awal semester di pertemuan pertama. Nah, biasanya untuk S2 kita harus membaca 2 buku dalam satu mata kuliah dalam satu semester dan beberapa paper, mungkin ada 4 atau 5 paper untuk dieksekusi atau maksudnya lebih kita gali untuk mendapatkan ilmu dari mata kuliah itu. Jadi sangat disarankan kita di sini untuk banyak membaca. Walaupun misalnya interest kita membaca itu sedikit awal-awalnya, tapi di sini karena keadaan kita tuh harus dipaksa untuk membaca. Karena mau nggak mau kita harus baca. Karena nanti di kelas kita akan diskusi. Karena saat teman kita udah jadi fasilitator, nah nanti kebanyakan kegiatannya itu kita diarahkan untuk diskusi sama teman sekelas. Nah, di diskusi ini sistemnya itu bukan kita kayak fasilitatornya setelah menjelaskan terus kita nanya, ada pertanyaan, ada di halaman sekian atau di chapter sekian aku menemukan ada kalimat ini, artinya apa? Nggak kayak gitu. Jadi di sini sistem diskusinya itu dan presentasinya itu mengarahkan kita untuk menjadi seorang critical thinker, problem solver. Maksudnya kita lebih kreatif juga. Makanya di sini semua topik-topik yang kita bahas itu lebih kayak ngebahas yang real. Misalnya tentang reformasi pendidikan nih, kalau di negaraku kayak gini loh, di India gimana? Oh iya, ada kejadiannya kayak gini. Menurut kalian itu diarahkan ke teori ini gimana ya? Nah, kayak gitu, lebih kita itu diajar untuk lebih kreatif dan lebih berpikir kritis. Jadi kelas itu benar-benar hidup dan benar-benar kita mengerti apa yang dibahas karena kita ngebahas tentang yang real. Nah, itulah tujuan dari diskusi dan fasilitator tadi. Kuliah itu setiap pertemuan kita akan ada istirahat sebanyak 10 menit. Nah, satu mata kuliah misalnya terdiri dari 3 SKS, maka setiap meeting ada 3 jam, mulai jam 2 sampai jam 5. Dan durasi 3 jam ini kita akan mendapatkan 10 menit istirahat. Jadi setelah jam pertama kita akan istirahat 5 menit, jam kedua istirahat 5 menit. Nah, itu tergantung kita, yang 10 menit ini bagi 5 menit atau sekali istirahat 10 menit. Dan itu akan didiskusikan. Untuk final report dan midtermnya itu kita nggak pernah paper pencil test. Paper pencil test itu nggak pernah. Kita lebih diarahkan untuk membuat sebuah mini research atau project kecil-kecilan dari topik apa yang kita bahas dalam satu semester itu. Makanya sangat banyak banget sih di luar dari jam kita meeting itu, kita sering ketemu sama dosennya secara personal di kantornya untuk ngebahas apa itu mini project kita nantinya gitu. Oh iya, masalah buku atau bahan kita untuk satu semester itu kan tadi dibagi nih di pertemuan pertama. Bukunya apa, paper-papernya apa, artinya jurnalnya apa. Nah, itu semua itu disediakan. Kalau jurnal dari dosennya, nanti dikasih link, kita tinggal buka PDF-nya, kita mau print atau apa itu terserah kita, atau pakai soft copy juga bisa. Masalah buku itu kan kita dengan mudah menemukannya di library, walaupun ya jumlahnya terbatas, tapi kita bagi-bagi atau dengan sistem fotokopi untuk bahan atau part mana yang akan kita baca. Jadi kita nggak perlu beli buku yang mahal-mahal atau perlu kita mencari keluar atau mencari ke toko buku mana gitu, enggak. Oke, untuk sistem pengumpulan tugas di sini kita lebih diharapkan untuk mengumpul secara online, bisa email, bisa e-learning, bisa juga pakai Facebook group, bisa pakai Dropbox, kan ada nanti Dropbox yang grup gitu, atau kita pakai Kahoot juga. Misalnya itu kalau Kahoot lebih kayak pas lagi di kelas, jadi kalau ada misalnya kita diarahkan, kita lagi diskusi, kita terus disuruh membuat pendapat atau evaluasi atau jawaban yang secara di kelas itu juga, itu lebih diarahkan pakai Kahoot, jadi lebih seru gitu. Oh ya, masalah outfit nih ya. Masalah outfit di sini karena di sini sistemnya juga udah campur ya, western dan eastern, karena anak internasional juga di sini banyak banget.
Terus masalah musim juga di sini udah beragam, ada 4 musim. Jadi di sini masalah pakaian atau penampilan outfit kita ke kelas itu bebas, yang penting kita nyaman. Tapi pengalamanku ya, kalau orang Indonesia ini sangat menarik ya. Kalau kita orang Indonesia karena udah tertanam, terbudaya mulai dari kita mungkin SD udah pakai seragam, SMP, SMA, bahkan kuliah misalnya untuk jurusan pendidikan kita diarahkan untuk berpakaian layaknya seorang guru. Jadi sini kebanyakan orang Indonesia berpenampilan sangat menarik. Misalnya yang cowok-cowok pakai batik, bahkan mereka bawa batik, kemeja gitu. Yang cewek-cewek pakai blazer gitu. Jadi masih tetap sih kalau orang kita Indonesia di sini masih yang berpenampilan menarik, sopan dan tampil cantik sih kalau setiap kali ke kelas gitu. Tapi kalau orang-orang lokal banyak juga sih yang pakai sendal, pakai celana pendek, atau yang kok menurut kita aduh santai banget sih gayanya ke kampus gitu. Tapi menurut mereka itu it's okay, dosennya juga it's okay. Kita juga kalau kita mau pakai it's okay. Cuman kebanyakan sih orang kita Indonesia nggak nyaman aja gitu kalau mau ke kelas selengean pakai jepit gitu, nggak nyaman. Jadi kebanyakan kita berpakaian menarik. Anak internasional lainnya juga kayak kita Indonesia juga sih kebanyakan ya. Tapi kalau orang bule itu baru, kalau baru gayanya ya pakai kaos, pakai celana pendek. Itu jarang sih orang itu pakai kayak yang celana kevel, pakai blazer, itu jarang. Nah, buat teman-teman di sini yang punya kendala tidak memiliki laptop atau kendalanya laptopnya lagi nggak kondisi fit, di sini kampus sangat memfasilitasi mahasiswa internasionalnya dengan menyediakan beberapa spot atau tempat yang memfasilitasi komputer gratis. Itu ada di library lantai 2. Terdapat kurang lebih dari 20 unit komputer kita bisa pakai mulai dari jam operasinya perpustakaan jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Dan itu sangat bebas untuk digunakan. Yang kemudian ada juga ruangan information center. Di sana juga tersedia kurang lebih dari 40 unit komputer. Kita bisa pakai juga di jam yang sama dan tersedia printer juga di sana. Dan yang kemudian terakhir itu ada ruangan research room atau lab kita masing-masing di jurusan. Itu salah satu fasilitas yang sangat bagus ya menurut aku, karena kan mungkin laptop kita lagi ngehang atau laptop kita lagi nggak kondisi fit, nggak lagi bersahabat banget sama kita kan. Jadi di sini nggak ada alasan misalnya aduh ini kok nggak ada, aku nggak bisa ngerjain tugas, aku nggak bisa datang, aku nggak gini. Itu nggak ada alasan. Di sini memang semua fasilitas itu sangat mendukung siswanya untuk lebih mampu belajar, lebih rajin lagi, lebih disiplin dan lebih kreatif. Oh ya, satu lagi di sini ada study room. Di sana juga ada komputer beberapa unit juga dan itu terbuka sampai jam 12 malam. So, sampai di sini dulu Q&A part 2-nya mengenai pengalaman kuliah di Taiwan, dan semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah aku jawab dengan sempurna. Semoga informasi atau video singkat ini bisa memberikan motivasi dan pandangan mengenai kuliah di luar negeri. So, jangan lupa like, comment, dan share. Yang pasti subscribe di channel aku supaya aku semakin semangat berbagi informasi bermanfaat buat teman-teman yang ada di sana. See you in the next video. Bye-bye.